Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pramuka. Kembali lagi bersama saya di Oke, dan jangan lupa di supaya saya lebih kreatif lagi, lebih membuat konten yang kualitas bermanfaat serta menghibur bagi rekan-rekan semua. Oke, sebelum melanjutkan video ini, karena sekarang masih suasana lebaran, saya atas nama Jajang Domo Supriyatna Channel dan keluarga mohon maaf lahir batin, takoba mini wa minkum wasyamanu wasyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Di video ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara menjadi pramuka tingkat Garuda di golongan penggalang. Di video sebelumnya saya telah membagi sharing atau bagaimana sih cara menjadi pramuka tingkat penegak di Garuda. Nah, dan sekarang saya akan sharing lagi ya, karena saya ingin berbagi sedikit tentang pramuka Garuda penggalang gitu, karena banyak sekali yang waktu saya itu sharing-sharing kepada anggota adik-adik saya ya, pramuka penggalang, banyak yang menanyakan kenapa tidak Garuda, karena Garuda itu susah katanya. Tapi di video kali ini saya akan sharing tips dan cara serta kriteria bagaimana sih menjadi pramuka tingkat Garuda di golongan penggalang ini. Nah, seperti biasa ya, di pramuka Garuda itu tingkatan yang paling tinggi ya, tingkatan yang paling tinggi di setiap golongan. Entah itu di tingkat pramuka siaga, tingkat pramuka penggalang, penegak serta pandega, itu adalah Garuda tingkat yang tertinggi ya di setiap golongan seperti itu. Nah, bedanya kalau di penggalang ini seperti biasa ya, yang umur penggalang itu 11 sampai 15 kalau nggak salah, tapi saya juga kan masih belajar ya, jadi mohon maaf kalau ada yang salah. Umurnya itu dari 11 tahun sampai 15 tahun. Biasanya itu di tingkat penggalang itu sekolahnya tingkat SD juga, mungkin ada yang sudah 11 tahun tapi itu sudah kelas 6 mungkin atau kelas 5. Dan biasanya itu sampai kelas 9 ya, kelas 9 atau kelas 3 SMP, MTS dan lain sebagainya yang setara dengan SLTP seperti itu ya. Nah, di pramuka penggalang seperti biasa itu ada tingkatan-tingkatannya sebelum ke Garuda itu. Nah, tingkatannya yaitu dengan tanda kecakapan umumnya itu adalah SKU, tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan umum itu. Nah, biasanya itu ada 3 tingkatannya. 3 tingkatan. Ada penggalang tingkat ramu, tingkat rakit, tingkat terap. Nah, yang tingkat ramu itu biasanya P1 yang lambang warna merah di lengan kiri. P2 itu adalah rakit yang V-nya 2 itu seperti biasa yang di kiri, dan terap itu 3 V yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah melewati 3 tingkatan itu, biasanya suka ada SKK ya, ujian SKK. Itu juga wajib ya, kalau mau jadi Garuda sudah menghabiskan tiap tingkatan di tiap golongan harus wajib punya TKK ya, atau tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh rekan-rekan semuanya. Nah, seperti biasa saya juga punya referensi, dan referensi ini juga saya ambil dari internet, dan dari internet mungkin kebanyakan saya juga mendengar ribet kan tadinya, tapi sekarang di tutorial kali ini, di sharing kali ini, saya akan membuat lebih simpel lagi, membuat lebih mudah lagi
supaya mudah dipahami oleh adik-adik semuanya, adik-adik penggalang khususnya ya, seperti itu. Oke, langsung saja saya akan mulai video tutorialnya dan cara bagaimana menjadi pramuka Garuda golongan penggalang. Nah, yang pertama itu seperti biasa yang menjadi contoh yang baik dalam pasukan. Nah, biasanya itu kalau di penegak itu kan ada sangga ya. Kalau di penggalang mah bukan sangga tapi regu. Jadi regunya menjadi contoh yang baik, di sekolahnya juga menjadi contoh yang baik, atau di rumahnya juga, di keluarga dan dimanapun dia selalu menjadi contoh yang baik sesuai dengan isi dan poin-poin Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka tingkat penggalang seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semuanya harus berperilaku contoh yang baik, karena untuk menjadi pramuka Garuda itu tidak sembarangan orang bisa meraih, karena ya kita harus memperbaiki dulu sikap kita sebelum kita mau menjadi pramuka Garuda. Dan saya sarankan kalau kalian ingin masih mau nakal-nakalan, mau melanggar, saya sarankan jangan dulu menjadi pramuka Garuda, karena tanggung jawab dan sumpah menjadi pramuka Garuda itu sangat-sangat beratnya seperti itu, dan mudah untuk diraihnya, tapi mudah kan. Jangan yang susah itu untuk menjadi yang yaitu yang menjadi contohnya itu kalau bagi saya. Nah, saya juga kan tidak semuanya manusia tidak berubah drastis untuk menjadi contoh yang baik, tetapi step by step kita perbaiki sedikit demi sedikit seperti itu. Itu poin yang pertama ya. Terus poin yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan kalau misalkan rekan-rekan sudah menyelesaikan SKU tingkat terap dari ramu, rakit, terap. Kalau misalkan saya sudah selesai 3 tingkatan itu dari ramu, rakit, dan terap, nah, saya ingin menjadi Garuda tapi belum punya TKK, itu tidak bisa ya, karena syarat wajibnya itu harus memiliki dan sudah mengikuti ujian SKK, tanda kecakapan khusus gitu. Telah memiliki tanda kecakapan, poin ketiga, sekarang poin ketiga ya, yang tadi poin kedua. Poin ketiga, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penggalang sedikit-sedikitnya 10 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus, sedikitnya 1 macam. Nah, jadi dari 10 TKK itu 1 macam itu harus sudah tingkat utama, itu mau TKK berkemah, mau TKK masak, menjahit dan lain sebagainya, itu bebas. Yang penting salah satu TKK sudah tingkat utama. Yang tingkat utama itu yang segi 5 itu ya, tingkat utama itu segi 5. Dan tingkat madya segi 4, dan tingkat purwa itu yang berbentuk lingkaran gitu. Nah, sedikit-sedikitnya sudah yang tadi utama 2 macam tingkat madya. Jadi salah satunya dari 10 itu 1 macam tingkat utama, 2 macam tingkat madya, dan 2 macam lagi tingkat purwa. Seperti itu. Biasanya itu kalau misalkan yang 5 wajib itu biasanya yang ditempelkan di lengan yang kanan, yang di atribut yang kanan di baju pramuka itu ya guys. Itu. Selanjutnya dapat menunjukkan hastakarya buatan sendiri sedikit-sedikitnya 10 macam dengan menggunakan sedikitnya 5 bahan. Jadi hastakarya itu semacam kerajinan atau karya yang kita buat, seperti yang bagusnya itu dari bahan yang bekas, dari bahan bekas maksudnya. Karena apa? Karena biar tidak memboroskan biaya, biar tidak mengeluarkan biaya, hanya pemikiran dan kreativitas kita. Nah, dari contoh membuat celengan dari bekas botol aqua, dari lain sebagainya, atau membuat bunga dari sedotan dan lain sebagainya, dan seperti itu. Pokoknya kerajinan 5 saja ya, dari bahan yang berbeda. Saya sarankan dari bahan yang berbeda seperti itu, biar nanti dinilai oleh penguji Garudanya, biar ada nilai plus dan lain sebagainya ya. Oke, itu poin yang itu.
Terus poin selanjutnya itu pernah mengikuti jambore perkemahan bakti dan lomba tingkat. Biasanya itu jambore ya, kalau kalau pertemuan penggalang itu disebutnya jambore. Ada jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, dan jambore nasional serta jambore dunia. Nah, sedikit-sedikitnya sudah ada pengalaman dia mulai kayak jambore misalkan tidak pernah ikut tapi sudah pernah mengikuti persami itu juga sama. Terus lomba tingkat LT ya, lomba tingkat seperti eh, ya lomba kolonel tongkat, PBB dan lain sebagainya ya. Oke. Itu. Terus selanjutnya dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Jadi seperti biasa ya, seperti di video sebelumnya, saya juga sudah sarankan kalau penegak sudah punya rekening, punya tabungan dari bank. Kalau penggalang saya sarankan karena mungkin belum punya KTP dan lain sebagainya ya, saya sarankan kalian jadi penabung yang setia saja ya. Mau di kelas, mau di organisasi yang lain, pokoknya ada bukti yang memperkuat bahwasanya seorang pramuka penggalang tersebut sudah menjadi penabung yang setia dan rajin seperti itu, yang dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat dengan keterangan dari peserta tersebut. Terus yang selanjutnya dapat mempertunjukkan kecakapan di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. Nah, dapat mempertunjukkan salah satu seni budaya, biasanya itu diambil dari seni budaya tradisional ya, tradisional. Biasanya itu kalau misalkan khas Jawa Barat apa, khas Jakarta apa, khas Jawa Timur apa, biasanya itu. Kalau sepengalaman saya ya seperti itu. Terus yang selanjutnya dapat menjalankan salah satu cabang olahraga, misalnya atletik, renang, senam, bela diri, gerak jalan, atau cabang olahraga lainnya. Jadi ya sesuai kemampuan kita, apakah itu misalkan atletik, olahraga renang itu apa pengertiannya bisa dijelaskan. Terus juga lari dan lain sebagainya, gimana itu teknik lari nanti bisa dijelaskan pas nanti ujian gerbang. Tidak ada yang susah, semuanya yang penting kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Terus untuk selanjutnya telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, kerja bakti diduga seperti membuat solokan, membersihkan solokan, kerja bakti bersih-bersih komplek, terus membuat pos ronda dan lain sebagainya. Jadi ya yang berbaurnya dengan masyarakat. Kita contoh misalkan telah membuat sebuah tong sampah dalam kegiatan Jumsin, misalkan Jumat bersih ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya syarat-syaratnya. Jadi lebih mudah sebetulnya dibandingkan dengan penegak ya. Lebih mudah, lebih simpel, cuman hanya 10 TKK, 3 TKK yang harus ditempuh itu bukan 3 ya, 2 TKK Madya yang segi kotak dan segi 4 maksudnya. Terus 1 TKK yang sudah tingkat utama yang segi 5, terus tingkat purwa yang berbentuk lingkaran itu minimal 2, jadi 5 TKK yang berbeda itu biasanya ditempelkan di ini. Dan 5-nya lagi itu biasanya di selempang ya, itu ya, selempang yang suka dikiningkan ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang susah seperti itu ya. Silakan bila video saya bermanfaat dan berguna bagi adik-adik penggalang khususnya dan bagi rekan-rekan semuanya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan seputar tentang pramuka, siaga, penggalang, dan penegak, silakan komen di bawah sini ya. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, dan tidak ada ruginya kita untuk berbagi ilmu ya. Itu biar kita walaupun kita masih sedikit ilmunya, dan kalau misalkan kita bagikan ya mudah-mudahan berkah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan dan kesalahan. Saya juga sama seperti belajar.
kita sama-sama belajar ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.